Indonesia selangkah lagi ke Piala Asia 2027. Teman-teman Asia sudah menunggu di Arab Saudi. Kurang ajar, legenda Irak sebut timnas Indonesia bakal tumbang. Persiapan drastis menghadapi duel panas di Gelora Bung Karno. Simak baik-baik ulasan ini agar kalian tidak salah paham. Serunya, Nathan Chu Aon siap hadapi petualangan baru di luar Swansea City musim depan. Erick Thohir antusias program makan bergizi gratis Prabowo Gibran sejalan rencana sepak bola Indonesia. Berikut ini kejutan hebatnya. Gara-gara julukan unik ini, Jay Itzes jadi idola baru timnas. Simak keseruannya di kualifikasi Piala Dunia. Peluang besar menanti. Begini kisah Wilbert Jardim yang siap membuktikan diri di Piala Toulon edisi 2024. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Indonesia selangkah lagi ke Piala Asia 2027. Teman-teman Asia sudah menunggu di Arab Saudi. Berita gembira datang untuk para pecinta sepak bola. Sebanyak 8 negara sudah memastikan tempat mereka di Piala Asia 2027 yang akan digelar di Arab Saudi pada 15 Januari hingga 8 Februari 2027. Turnamen bergengsi ini akan menghadirkan 24 tim terbaik dari seluruh Asia dan meski masih beberapa tahun lagi, 8 negara sudah mendapatkan tiket emas mereka. Di tengah euforia ini, mari kita lihat siapa saja yang telah lolos ke Piala Asia 2027. Negara-negara ini sudah memastikan tempat mereka di turnamen dengan mengesankan dan mereka siap berkompetisi di tanah Arab Saudi. Tak sabar rasanya menanti tanggal 11 Juni 2024 di mana akan ada 18 negara yang juga memastikan slot mereka di Piala Asia 2027. Menariknya, kualifikasi Piala Asia 2027 ini juga bersamaan dengan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jadi tim yang berhasil lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia juga otomatis berhak tampil di Piala Asia. Dengan demikian, sudah ada 7 negara yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang berarti mereka juga sudah memastikan tiket ke Piala Asia 2027. Ditambah tuan rumah Arab Saudi. Berikut 8 negara yang sudah lolos ke Piala Asia 2027. Pertama, Arab Saudi. Sebagai tuan rumah, Arab Saudi sudah pasti lolos. Namun mereka juga hampir memastikan tempat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad asuhan Roberto Mancini ini hanya butuh 1 poin lagi dari 2 laga sisa untuk mengamankan posisi mereka. Kedua Australia yang tampil perkasa di grup I kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim asuhan Graham Arnold ini selalu menang dan tak pernah kebobolan 1 gol pun. Dominasi mereka sungguh luar biasa. Ketiga Irak, yang berada di grup F bersama Indonesia, Vietnam, dan Filipina, menjadi tim pertama dari grup ini yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan otomatis ke Piala Asia 2027. Indonesia kini hanya membutuhkan 1 kemenangan lagi dari 2 laga tersisa untuk menyusul Irak. Keempat, Iran dengan pemain-pemain yang bermain di Eropa, Iran menunjukkan kekuatan luar biasa. Bahkan Uzbekistan yang tangguh hampir takluk di hadapan Iran. Mereka adalah salah satu tim yang harus diwaspadai. Kelima, Uzbekistan berada di grup E bersama Iran, Hong Kong, dan Turkmenistan. Grup ini adalah satu-satunya yang sudah memiliki 2 perwakilan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan Piala Asia 2027. Kekompakan dan semangat tim ini patut diacungi jempol. Keenam, Qatar yang sebagai juara bertahan Piala Asia 2019 dan 2023. Qatar menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi. Mereka menyapu bersih 4 laga awal di grup A kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan kemenangan gemilang. Qatar siap mempertahankan gelarnya. Ketujuh, Uni Emirat Arab berpeluang besar untuk menembus persaingan papan atas Asia.
Di grup H kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, mereka mengungguli Bahrain yang juga tinggal selangkah lagi untuk mengikuti jejak mereka. Semangat UEA sangat membara. Kedelapan di posisi puncak, Jepang tampil luar biasa dengan menyapu bersih 4 laga awal di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan kemenangan. Tim Samurai Biru memang selalu menunjukkan kelasnya di kancah internasional. Dengan 8 negara yang sudah memastikan tempat di Piala Asia 2027, kita menantikan siapa lagi yang akan menyusul. Timnas Indonesia hanya tinggal selangkah lagi untuk bergabung dengan tim-tim hebat ini. Semangat Garuda! Kurang ajar! Legenda Irak sebut timnas Indonesia bakal tumbang. Persiapan drastis menghadapi duel panas di Gelora Bung Karno. Simak baik-baik ulasan ini agar kalian tidak salah paham. Dalam atmosfer panas jelang lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, legenda sepak bola Irak, Saad Qais, dengan tegas menyatakan bahwa timnas Irak tidak gentar sedikit pun menghadapi timnas Indonesia. Pertarungan sengit itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis 6 Juni 2024. Seolah memberi peringatan keras, Saad menegaskan keyakinannya pada strategi dan pilihan pemain yang diambil oleh pelatih Jesus Casas. Irak siap menghadapi tantangan ini tidak peduli seberapa besar dukungan yang diterima oleh timnas Indonesia dari penonton setia mereka di stadion. Dengan gemuruh suara pendukung di Gelora Bung Karno, Saad tetap optimis dan yakin pada kekuatan singa Mesopotamia yang siap meruntuhkan impian Garuda. Tidak hanya di Jakarta, tapi mereka juga bersiap menggetarkan Basra International Stadium saat bertemu Vietnam pada 12 Juni 2024. Meski kedua pertandingan ini dianggap tidak krusial bagi Irak karena mereka sudah memastikan tempat di putaran ketiga, kemenangan tetap menjadi harga mati. Saad Qais berkata penuh keyakinan, pertandingan timnas Irak melawan Indonesia dan Vietnam sudah dekat dan tidak ada rasa takut bagi timnas dari dua pertandingan ini. Karena Irak bagaimanapun juga telah melewati babak ini dan meraih hal terpenting dengan lolos ke babak penentuan. Namun, drama tidak berhenti di situ. Pilihan pemain Jesus Casas menuai pro dan kontra. Beberapa pihak mengkritik keputusan pelatih asal Spanyol tersebut yang tidak banyak menyertakan bintang Liga Irak. Tapi Saad, mantan winger berpengalaman, mendukung penuh keputusan Casas. Daftar pemain timnas Irak relatif stabil karena pelatih tetap memanggil pemain yang mendapat kepercayaannya dan paling banyak bermain bersamanya. Dengan segala persiapan matang dan keyakinan kuat, timnas Irak siap menggetarkan Asia dalam 2 laga terakhir mereka di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Fitur-fitur dari starting line up telah menjadi jelas untuk timnas Irak pada laga melawan Indonesia dan Vietnam. Tanda Saad, seolah memastikan bahwa Irak tidak akan memberikan sedikit pun celah bagi lawan-lawan mereka. Serunya, Nathan Chu Aon siap hadapi petualangan baru di luar Swansea City musim depan. Nathan Chu Aon tidak akan berseragam Swansea City pada musim 2024 hingga 2025, kata media Inggris. Kabar menggembirakan datang dari dunia sepak bola Inggris. Nathan Chu Aon, pemain muda berbakat yang kembali ke Swansea City setelah masa peminjaman di SC Heerenveen, diprediksi akan menghadapi petualangan seru lainnya musim depan. Meski Swansea City telah mengumumkan bahwa Nathan masuk dalam daftar pemain yang dipertahankan, media Inggris memprediksi bahwa Nathan mungkin tidak akan tampil dalam skuad utama The Swans pada musim 2024 hingga 2025. Setelah direkrut pada awal musim 2023 hingga 2024, Nathan belum mendapat kesempatan bermain di tim utama Swansea City. Pada bursa transfer Januari 2024, ia dipinjamkan ke SC Heerenveen, tetapi sayangnya di sana ia juga kurang mendapat waktu bermain yang cukup. Dengan hanya 15 menit bermain dalam 4 laga dan lebih sering berada di bangku cadangan, perjalanan Nathan di klub Belanda tersebut tidaklah mudah. Namun, jangan khawatir.
Nathan tetap bersemangat dan terus menunjukkan potensi besarnya. Meskipun jarang tampil di klub, ia lebih sering bermain untuk timnas U23 Indonesia dengan catatan 639 menit dalam 7 laga. Ini membuktikan bahwa bakatnya tak perlu diragukan lagi. Kedatangan pelatih anyar Swansea, Luke Williams, menambah tantangan bagi Nathan untuk membuktikan dirinya. Tapi dengan tekad dan kerja keras, siapa tahu Nathan bisa mengejutkan semua orang dan mendapatkan tempatnya di tim utama. BBC dan Wales Online mengakui bahwa Nathan masih memiliki banyak waktu untuk berkembang dan mereka memprediksi bahwa peminjaman ke klub lain bisa menjadi langkah yang tepat untuknya. Selalu disebut sebagai pemain muda masa depan, masa peminjaman lagi mungkin bisa sangat bermanfaat baginya, tulis Wales Online. Jadi, siap-siaplah untuk menyaksikan langkah selanjutnya dalam perjalanan seru Nathan Chuaon. Masa depan cerah menanti dan kita semua akan mendukungnya dengan penuh antusiasme. Tetap semangat, Nathan! Erick Thohir antusias program makan bergizi gratis Prabowo Gibran sejalan rencana sepak bola Indonesia. Berikut ini kejutan hebatnya. Ketum PSSI Erick Thohir mengakui program makan bergizi gratis Prabowo Gibran sejalan dengan rencana emas sepak bola Indonesia 2045. Erick Thohir menyambut baik program makan bergizi gratis untuk anak-anak Indonesia yang dicanangkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Menurut Erick Thohir, program ini sejalan dengan rencana emas sepak bola Indonesia 2045. Program makan bergizi gratis adalah nama baru untuk program makan gratis yang merupakan program unggulan dari Prabowo Gibran. Saya senang karena sebagai Ketua Umum PSSI dengan program makan bergizi gratis untuk anak-anak Indonesia, kata Erick Thohir dilansir dari Antara News. Apalagi sejalan dengan rencana sepak bola Indonesia tahun 2045, di mana kita bertekad timnas Indonesia mampu bersaing di level dunia, tambahnya. Dikatakan sejalan karena bagi Erick Thohir perkembangan sepak bola Indonesia juga membutuhkan anak-anak dengan pertumbuhan yang baik melalui asupan gizi yang baik pula. Menteri BUMN itu juga menyinggung soal postur dan kecerdasan otak. Sepak bola kita butuh anak-anak Indonesia yang sehat, tumbuh dengan baik, postur tubuh maupun perkembangan otaknya, kata Erick. Sehingga mampu bersaing dengan para pemain papan atas dunia yang memang mendapat asupan gizi sedari masa kanak-kanak, tambahnya. Maka dengan baiknya gizi anak-anak didapatkan pula pemain-pemain sepak bola terbaik untuk mencapai rencana emas sepak bola Indonesia 2045. Makanan bergizi ini penting karena dengan adanya ini, kita akan mampu menghasilkan pemain yang bergizi baik dan berpengaruh pada performa permainan yang bagus dan kompetitif, ujarnya. PSSI memiliki blueprint sepak bola emas tahun 2045. Erick Thohir PSSI menargetkan Indonesia bisa berada di peringkat 45 FIFA pada tahun 2045. Kami punya mimpi 2045 masa keemasan sepak bola Indonesia, kata Erick Thohir pada Maret 2023 lalu. Yang artinya paling tidak kita mesti masuk 50 besar ya, negara sepak bola dunia. Tapi menjadi negara sepak bola dunia itu tidak mudah. Contohnya Arab Saudi di peringkat 49, lalu Turki nomor 44 tambahnya. Untuk mewujudkan mimpi tersebut, PSSI meminta Aspov bertanggung jawab untuk pembinaan usia dini. Karena itu salah satunya pembinaan usia dini harus mulai dijalankan, kata Erick. Bahkan kami memberanikan diri agar kompetisinya mulai usia 9 tahun, bukan 12. Kalau mau berkompetisi di dunia tidak mungkin disiapkan dari 12 tahun, mesti 9 tahun. Ini salah satu program yang kami diskusikan dan sudah ada deadline dari Sarasehan ini yang akan diputuskan bersama, tambahnya. Gara-gara julukan unik ini, Jay Itzes jadi idola baru timnas. Simak keseruannya di kualifikasi Piala Dunia. Jay Itzes, sang Bang Jayadi, mengukir cerita manis dengan timnas Indonesia. Jay Itzes kini menjadi sorotan penuh warna di tengah gemerlapnya kualifikasi Piala Dunia 2026.
Berkat kehadirannya, timnas Indonesia mendapat angin segar yang sangat dinantikan oleh para pendukung setia. Pemain yang resmi menyelesaikan proses naturalisasinya pada 28 Desember 2023 ini langsung menjadi pilar utama pertahanan Garuda di ajang prestisius ini. Keahlian Jay Itzes dalam menjaga lini belakang terlihat jelas saat ia membantu Indonesia mencatatkan clean sheet dalam 2 laga melawan Vietnam pada Maret lalu. Penampilan cemerlangnya tersebut tidak luput dari perhatian supporter yang kemudian memberinya julukan hangat dan khas Bang Jayadi. Bek berusia 23 tahun ini merespons dengan penuh kegembiraan. "Senang sekali melihat banyak kabar ini," ucap Jay Itzes dengan semangat. Dikutip dari situs resmi FIFA pada Kamis 23 Mei. Ia bahkan merasa bangga karena julukan tersebut tak hanya diberikan padanya, tetapi juga pada para pemain keturunan Eropa yang membela timnas Indonesia. "Senang untuk mendengarnya, semua orang tertawa," tambahnya. "Tentu saja, saya sangat menghargai dukungan dan cinta dari para penggemar." Dalam debutnya, Jay Itzes menunjukkan performa gemilang dengan mencatat 2 tackle, 2 clearances, dan 3 intercept, membawa tim Garuda menang tipis 1-0 atas Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 21 Maret 2024. Tak hanya itu, pada penampilan keduanya di kandang Vietnam, sundulan emas Bang Jayadi yang memanfaatkan umpan dari Tom Haye turut membantu Indonesia meraih kemenangan telak 3-0 pada 26 Maret 2024. Jay Itzes tak hanya mencuri perhatian di dalam negeri, tetapi juga menjadi andalan Shin Tae-yong untuk 2 laga terakhir kualifikasi Piala Dunia melawan Irak dan Filipina pada bulan Juni mendatang. Meski tengah fokus membela Venezia FC di play-off untuk promosi ke Serie A, dukungan dan harapan para penggemar tanah air tetap mengalir deras untuk sang bek muda ini. Mampukah Jay Itzes dan tim Garuda melanjutkan tren positif mereka? Mari kita dukung dan nantikan keseruan berikutnya. Peluang besar menanti. Begini kisah Wilber Jardim yang siap membuktikan diri di Piala Toulon edisi 2024. Wilber Jardim serahkan takdir ke Tuhan, fokus beraksi di Piala Toulon edisi 2024. Bek sayap andalan timnas U20 Indonesia, Wilber Jardim, memancarkan semangat luar biasa menjelang turnamen bergengsi Piala Toulon edisi 2024 di Perancis. Ia yakin takdirnya di tangan Tuhan, terutama soal peluang dilirik pemandu bakat. Namun fokus utamanya adalah memberikan yang terbaik bersama skuad Garuda Nusantara. Saat ditemui awak media termasuk Bola Sport seusai latihan di lapangan B, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 24 Mei. Wilber Jardim mengungkapkan tekadnya. "Itu cuma Tuhan yang tahu berpeluang dilirik pemandu bakat di Toulon 2024, katanya dengan penuh keyakinan. "Saya hanya perlu pergi ke sana dan bermain bagus. Fokus saya hanya bermain." Di turnamen Toulon yang bergengsi ini, banyak pemain ternama lahir seperti Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo, Thierry Henry, dan Bruno Fernandes. Hal ini tentunya memberikan motivasi ekstra bagi pemain muda berusia 17 tahun ini. Indonesia berada di grup B dan akan berhadapan dengan Ukraina, Panama, Jepang, dan Italia. Berdasarkan jadwal, timnas U20 Indonesia akan melawan Ukraina pada 4 Juni, Panama pada 6 Juni, Jepang pada 8 Juni, dan Italia pada 12 Juni 2024. Wilber dan timnya sudah sangat siap menghadapi tantangan ini. "Persiapan saya tentu latihan keras untuk tampil di Toulon," ujar pemain dari Sao Paulo U17 ini. "Saya sudah tahu turnamen ini diikuti oleh pemain yang lebih tua dari saya. Saya harus main lebih keras." Timnas U20 Indonesia akan menjalani pemusatan latihan di Como, Italia hingga 31 Mei sebelum bertolak ke Prancis. Keberangkatan skuad berlangsung dalam 3 gelombang, dengan kloter pertama menuju Como pada Sabtu 25 Mei dini hari, disusul gelombang kedua dan ketiga pada sore harinya. Wilber Jardim pun merasa dalam kondisi prima. "Kondisi saya bagus," ucap pemain kelahiran Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini. "Saya sudah istirahat yang cukup. Seperti yang kalian lihat, saya sudah ikut latihan.
kata Wilber penuh semangat. Dengan persiapan matang dan semangat yang membara, Wilber Jardim dan timnas U20 Indonesia siap membuktikan diri di Piala Toulon edisi 2024. Mari kita dukung perjuangan mereka dan saksikan bagaimana mereka menciptakan sejarah baru. Keajaiban FIFA. Timnas Indonesia bisa naik tajam jika menumbangkan Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ranking FIFA Timnas Indonesia melejit tajam, yuk dukung Garuda taklukkan Irak dan Filipina. Kabar gembira datang untuk para pendukung Timnas Indonesia. Skuad Garuda berpeluang meraih kenaikan peringkat FIFA yang signifikan jika berhasil menumbangkan Irak dan Filipina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasukan Sintayong berpotensi melesat hingga 7 peringkat, menciptakan momentum yang membanggakan bagi sepak bola Indonesia. Jika Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Irak, mereka akan mendapatkan tambahan 19,3 poin di ranking FIFA. Tak hanya itu, kemenangan atas Filipina akan memberikan tambahan 11,84 poin lagi. Secara total, kemenangan di kedua pertandingan ini akan memberikan tambahan 31,14 poin bagi skuad Garuda. Dengan demikian, poin Timnas Indonesia di ranking FIFA akan melonjak menjadi 1133,84 dari yang sebelumnya 1102,70. Pertandingan seru melawan Irak dijadwalkan berlangsung pada 6 Juni 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno pukul 4 sore. 5 hari kemudian, pada 11 Juni 2024, Timnas Indonesia akan menghadapi Filipina dalam laga pamungkas Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini Garuda berada di posisi kedua Grup F dengan koleksi 7 poin hasil dari 2 kemenangan, 1 imbang, dan 1 kekalahan. Pesaing terkuat mereka, Vietnam, baru mengumpulkan 3 poin, sehingga 1 kemenangan lagi sudah cukup untuk membawa Justin Hubner dan rekan-rekan melaju ke babak selanjutnya. Sedangkan Irak yang memuncaki klasemen dengan 12 poin telah memastikan diri lolos ke babak ketiga. Marcelino Ferdinand dan teman-temannya akan berjuang habis-habisan demi meraih kemenangan yang bisa mengubah nasib mereka di ranking FIFA. Dukungan dan doa dari seluruh rakyat Indonesia tentunya akan menjadi semangat tambahan bagi mereka. Jadi, mari kita bersama-sama saksikan dan dukung perjuangan Timnas Indonesia. Siapa tahu keajaiban dan kebahagiaan besar akan segera datang membawa nama Indonesia terbang tinggi di pentas dunia. Kabar membanggakan dari calon kiper Timnas Indonesia Maarten Paes di Amerika Serikat. Kabar membanggakan datang dari calon kiper Timnas Indonesia Maarten Paes pada babak 16 besar kompetisi Piala Domestik Sistem Gugur Sepak Bola Amerika Serikat. Kabar itu ialah penampilan cemerlang Maarten Paes saat membela klubnya FC Dallas melawan Tampa Bay Roadies di Al Lang Stadium. Maarten Paes melakukan 8 kali save pada pertandingan tersebut. Dalam beberapa kali save tersebut, diantaranya ia mampu menepis sepakan keras dari dalam kotak penalti. Ia juga mampu menepis bola sundulan yang mengarah ke gawangnya. Tak hanya itu, Paes juga menepis bola sepakan bebas dari luar kotak penalti. Saat bola sepakan bebas itu terpantul dan menjadi bola muntah, ia juga bisa memblok bola yang disepak bola pemain lawan. Penampilannya apiknya itu mendapat pujian dari FC Dallas dalam keterangan Instagram klub. Penampilan elit yang tidak akan kami lupakan dalam waktu yang lama, tulis FC Dallas, upaya yang luar biasa. Dengan kemenangan itu, FC Dallas melaju ke perempat final. Di perempat final, FC Dallas akan melawan Sporting Kansas City pada 9 Juli 2024. Maarten Paes telah menjadi warga negara Indonesia pada 30 April 2024. Ia diproyeksikan untuk menjadi kiper Timnas Indonesia. Akan tetapi nama Paes belum masuk daftar pemain Timnas Indonesia untuk melawan Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia Sintayong hanya memanggil 2 kiper ke Timnas Indonesia untuk melawan Irak dan Filipina. 2 kiper itu ialah Hernando Ari dan Adi Satrio.
Timnas Indonesia akan melawan Irak pada 6 Juni, lalu menghadapi Filipina pada 11 Juni 2024. Kedua pertandingan itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sebelumnya, Timnas Indonesia akan menghadapi laga uji coba melawan Tanzania pada 2 Juni 2024.